para undangan dan peserta acara sosialisasi penandatanganan MOU antara Perpustakaan Perguruan Tinggi anggota FPPTI Jawa Timur dengan Perpustakaan Nasional. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat pada hari Senin 29 Juli 2024 pada acara koordinasi bersama terkait pelaksanaan MOU antara Perguruan Tinggi FPPTI Jawa Timur dengan Perpustakaan Nasional. Hadirin yang berbahagia, pada acara ini akan diberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan penandatanganan MOU serta tata cara pengisian draft MOU. Setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kami informasikan juga untuk kegiatan pada hari ini panitia tidak menyediakan e-sertifikat. Bapak Ibu yang berbahagia, demi kelancaran acara pada hari ini mulai dari awal hingga akhir, marilah kita mengawali acara hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah kita akan menyimak dan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua FPPTI Jawa Timur kepada Ibu Melati Purba Bestari Esos. Disilahkan. Terima kasih Mbak Kristina. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Kristina? Terdengar jelas, Mbak. Mbak Kristina suaranya kecil, Mbak. Iya, Mbak Kristina Banget, suaranya Mbak. kecil sekali. Iya. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya sesi pagi ini untuk berkoordinasi dan juga kita membahas apa yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu terkait dengan pengajuan dari Bapak Ibu semua untuk MOU dengan Perpustakaan Nasional. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, mohon disimak baik-baik untuk informasi hari ini, dan jika ada yang masih belum clear atau ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan agar nanti di kegiatan seremonial ataupun pengumpulan draft bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan juga untuk kelancaran proses seremonial yang akan diagendakan di tanggal 28 Agustus 2024. Nah, kita ketahui bersama kemarin dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur sendiri, kami sudah mengirimkan undangan untuk para rektor Bapak Ibu sekalian untuk hadir di seremonial penandatanganan MOU yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu semua melalui FPPTI Jawa Timur. Dan dari form yang diisi oleh Bapak Ibu di Perguruan Tinggi Jawa Timur dan sudah melalui proses screening dari Biro Kerjasama Perpusnas, terdapat 91 perguruan tinggi yang bisa melanjutkan untuk seremonial penandatanganan atau menyiapkan draft MOU yang akan diajukan. Nah, untuk istilahnya biar clear ya Bapak Ibu, tidak ada istilahnya kesalahpahaman ataupun ada yang masih kurang jelas, sehingga kita agendakan pagi ini untuk membahas hal tersebut secara detail agar nanti ke depannya bisa terlaksana dengan lancar proses pengajuan MOU dan juga proses penandatanganannya di tanggal 28. Saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat slideshow-nya Bapak Ibu? Sampun, sudah Bu. Ya, terima kasih. Saya izin langsung memulai Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti jika ada yang ditanyakan dicatat terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan dulu sampai selesai apa hal-hal yang perlu
diperhatikan dan dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua selaku PIC dari kegiatan MOU kerjasama antara perguruan tinggi di Jawa Timur dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu saya informasikan jika untuk pelaksanaan seremonial penandatanganan akan dilaksanakan di hari Rabu 28 Agustus 2024 yang undangannya sudah kami edarkan ke Bapak Ibu sekalian, dan juga minggu lalu kami juga sudah mengirimkan dalam bentuk tercetak yang kami tujukan langsung ke rektor perguruan tinggi masing-masing. Jadi monggo Bapak Ibu PIC silakan dicek mungkin ke sekretariat ataupun TU dari rektor ya, apakah surat yang kami kirim sudah terkirim atau sudah diterima. Prediksi kami mungkin hari ini atau besok paling lambat sudah bisa nyampai ke rektor Bapak Ibu jenengan masing-masing. Nah, Bapak Ibu kami informasikan bahwa kegiatan MOU ini akan diseremonialkan yang mana rektor Bapak Ibu atau yang mewakili pimpinan perguruan tinggi yang mewakili harus hadir ya, harus hadir di kegiatan seremonial tanggal 28. Apabila tidak ada perwakilan yang bisa hadir, perwakilan dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing tidak bisa hadir di tanggal 28 Agustus, maka MOU akan di-reschedule untuk penandatanganannya. Seperti itu ya, atau nanti akan diagendakan di waktu yang akan datang. Sehingga Bapak Ibu yang ingin tetap melanjutkan penandatanganan MOU, pimpinan perguruan tinggi atau perwakilannya paling tidak harus hadir di kegiatan seremonial pada hari Rabu 28 Agustus tahun 2024 ya Bapak Ibu di Vanda Gardenia Trawas Hotel. Lalu eh, pada kegiatan tanggal 28 itu kami juga ada rangkaian kegiatan yang lain yaitu dengan seminar nasional dan juga library camp. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Jadi acara ini adalah satu rangkaian yang mana akan dimulai dengan seremonial penandatanganan MOU oleh pimpinan perguruan tinggi dan juga Perpustakaan Nasional, yang mana yang akan bertanda tangan di sesi ini adalah Bapak Sekretaris Utama ya, Sekretaris Utama dari Pusnas, Bapak Joko. Dan selanjutnya setelah seremonial MOU akan ada acara keynote speech dari Bapak Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional dan dilanjutkan seminar nasional. Nah, Bapak Ibu untuk kegiatan penandatanganan MOU ini kami memang ada rangkaiannya seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kami juga mengedarkan beberapa informasi terkait dengan acara seremonialnya, yang mana kami mengedarkan jika ada kontribusi kehadiran ya, kontribusi kehadiran untuk pimpinan perguruan tinggi karena kegiatannya kami adakan di hotel, sehingga kontribusi ini kami tujukan untuk fasilitas dari pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Jadi fasilitasnya adalah fasilitas untuk paket meeting di hotel dan juga kegiatan seminar ya. Jadi setelah ada seremonial, ada keynote dan juga ada seminar, itu kami include-kan menjadi fasilitas dari kegiatan seremonial MOU, dan juga fasilitasnya juga kami tambahkan dengan pemasangan logo institusi untuk media promosi kami, baik untuk media yang tercetak maupun nanti yang media sosial maupun media yang sifatnya online ya, seperti website dan sebagainya, sebagai bentuk kontribusi dukungan kegiatan ucapan selamat dan sukses kegiatan seminar penandatanganan MOU dan juga kegiatan library camp. Nah, kontribusi ini adalah untuk kehadiran satu pimpinan perguruan tinggi yang kami harapkan rektor bisa hadir ya Bapak Ibu, rektor bisa hadir atau perwakilannya bisa wakil rektor, ataupun mungkin jika wakil rektor tidak bisa, bisa diwakili oleh bidang kerjasama atau kepala perpustakaan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jika yang hadir memang rektor, dan biasanya Pak Rektor membawa ini ya pendamping ataupun didampingi oleh staf bidang kerjasama atau mungkin didampingi oleh kepala perpustakaannya juga dipersilahkan. Tetapi jika tidak ada perwakilan dari perpustakaan Bapak Ibu yang mengikuti library camp, sehingga Pak Rektor harus membawa pendamping untuk mendampingi beliau di sesi kegiatan itu, maka bisa dikenakan kontribusi untuk para pendamping sebanyak 200 pendamping peserta kedua sebesar 200.000 dengan fasilitas seminar dan juga coffee break dan lunch pada saat
kegiatan acara seremonial plus seminar, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi jika ada peserta dari perpustakaan Bapak Ibu yang mengirimkan peserta di library camp, maka bisa didampingi oleh para peserta LibCamp yang hadir, gitu ya. Jadi untuk seminar dan LibCamp itu acaranya di 28 dan 29 Agustus, Bapak Ibu 2 hari, dengan biaya investasi yang sudah tertera pada surat undangan kami, dengan fasilitasnya 2 hari menginap, dan beserta fasilitas seminarnya dan juga fasilitas library camp-nya. Nah, fasilitasnya mungkin sudah tercantum di layar ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan mawon jika memang ada, kami harap sih ada perwakilan yang dikirim library camp sehingga bisa mendampingi Bapak Ibu Rektor atau pimpinan yang hadir pada saat seremonial MOU. Seperti itu. Jikapun memang tidak ada perwakilan yang ikut library camp, Bapak Ibu juga bisa menambahkan pendamping rektor dengan kontribusi pendamping yang sudah kami informasikan. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, Mbak Kristina, apakah sudah terlihat slide selanjutnya ya? Belum, Belum, Mbak. Mbak. Masih masih apa sama slash yang baru. Iya, masih sama, Mbak. Masih sama ya? Ya, Sebentar, saya izin stop share sedikit karena sepertinya sedikit. Apakah sudah terlihat kembali, Mbak Kristina? sudah, Mbak Mei. Oke. Nah, Nah, sudah. baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa peserta VIP adalah terdiri dari pimpinan perguruan tinggi yang akan seremonial MOU, yakni para rektor dan wakil rektor, atau para rektor atau wakil rektor yang mewakili, dan juga nanti kami akan sediakan name tag yang untuk menandakan bahwa Bapak Ibu atau pendamping atau peserta LibCamp nanti kami akan bedakan sehingga nanti bisa menjadi penanda buat kami, sehingga dimohon untuk memakai name tag-nya masing-masing untuk para peserta VIP maupun peserta library camp ya Bapak Ibu. Lalu siapa yang hadir untuk tanda tangan MOU? Jadi penandatanganan harus dilakukan oleh rektor Bapak Ibu ya, tanda tangan MOU-nya harus dilakukan oleh rektor. Apabila Bapak Ibu rektornya tidak bisa rawuh, Bapak Ibu bisa mewakilkan dengan perwakilan dengan membubuhkan paraf pada saat seremonial. Sehingga jika yang hadir bukan rektor dari Bapak dan Ibu, ya, jadi rektor perguruan tinggi dari Bapak Ibu semua, maka saat seremonial perwakilannya adalah dengan membubuhkan paraf di samping nama Bapak Ibu Rektor sekalian, sehingga tidak bisa ditandatangani langsung pada saat seremonial, gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana teknisnya jika para rektor, direktur atau ketua perguruan tinggi tidak bisa hadir, maka perwakilan tetap harus hadir ya di acara seremonial dan akan dipanggil satu persatu untuk sesuai urutannya. Lalu perwakilan jika bukan rektor hanya memberikan paraf kecil pada bagian tanda tangan pimpinan institusi, yaitu dalam artian di sini adalah rektor. Nah, selanjutnya Bapak Sestama akan memberikan tanda tangan MOU. Selanjutnya, setelah seremonial selesai, dokumen MOU jika yang tidak hadir adalah yang hadir adalah perwakilan, maka dokumen MOU akan diserahkan kembali kepada Bapak Ibu perwakilan untuk dibawa kembali ke institusi masing-masing agar ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini adalah rektor. Setelah ditandatangani, dokumen dikembalikan lagi untuk Perpusnas 1 untuk yang tanda tangan materainya yang dibubuhkan itu ditandatangannya adalah Pak Rektor, maka yang dikembalikan ke Perpusnas adalah yang materainya, tanda tangannya Pak Rektor tersedia di materai, itu yang dikembalikan ke Perpusnas. Nah, untuk yang dokumen materai yang ditandatangani oleh Pak Sestama adalah dokumen yang dibawa oleh institusi Bapak Ibu masing-masing. Sehingga kalau perwakilannya tidak hadir di saat penandatanganan, MOU harus dibawa kembali ke institusi, ditandatangani rektor, dan nanti untuk yang dokumennya Perpusnas harus dikembalikan ke Perpusnas oleh Bapak Ibu masing-masing. Akan tetapi, jika rektornya langsung yang hadir, bisa bertanda tangan langsung di situ, maka dokumen akan bisa langsung diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dibawa pulang, dan tidak perlu mengirimkan kembali dokumen
yang harus dikirimkan ke Perpusnas. Seperti itu ya Bapak Ibu bedanya. Jadi saya infokan kembali, jika yang hadir bukan rektor, dokumen setelah seremonial harus dibawa kembali ke perguruan tinggi Bapak Ibu untuk ditandatangani oleh para rektor. Seperti itu ya. Untuk dokumen yang harus diserahkan ke Perpusnas, Bapak Ibu harus mengirimkan kembali kepada Biro Kerjasama Perpustakaan Nasional. Nanti akan kami informasikan untuk pengirimannya dan untuk biaya pengirimannya ditanggung oleh institusi masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya untuk teknis seremonial MOU jika dihadiri oleh rektor, maka akan dipanggil sesuai nomor urut nanti yang akan kami informasikan menjelang seremonial. Nah, setelah itu akan dibubuhkan tanda tangan para rektor dan juga dilanjutkan oleh Pak Sestama Perpusnas untuk menandatangani MOU. Jika perwakilan, tadi ya sudah saya jelaskan sebelumnya, perwakilan akan dipanggil begini Bapak Ibu urutannya, jika yang hadir adalah rektor, biasanya akan kami urutkan dipanggil terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi yang hadir apabila rektor atau pimpinan perguruan tinggi, pimpinan tertinggi di perguruan tinggi dalam hari ini adalah rektor, akan kami urutkan untuk maju di urutan awal. Apabila perwakilan nanti akan menyesuaikan setelah rektor, berarti kami akan sesuaikan jika itu wakil rektor, maka urutannya adalah wakil rektor. Jika yang hadir adalah kepala perpustakaannya, maka urutannya adalah setelah wakil rektor. Itu selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk kontribusi fasilitas kehadiran pimpinan perguruan tinggi, tadi sudah saya sampaikan, ini untuk penggantian fasilitas kehadiran pimpinan perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Jadi memang MOU-nya memang tidak dipungut biaya sama sekali, akan tetapi untuk kegiatan seremonialnya karena merupakan rangkaian dari kegiatan seminar dan juga keynote speech, sehingga kami ada kontribusi fasilitas untuk kehadiran pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, untuk kegiatan seminar, untuk pemasangan logo institusi sebagai bentuk support media promosi, dan juga dilengkapi juga seminar kit, coffee break, dan juga lunch untuk para VIP pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, jika yang hadir mewakili untuk seremonial adalah peserta library camp, kami juga perkenankan. Ya, Bapak Ibu, jika memang rektornya tidak bisa hadir, wakil rektor tidak bisa hadir, mungkin yang bisa hadir kepala perpustakaan atau mungkin pustakawannya yang merupakan peserta dari library camp, itu kami perkenankan untuk bisa mewakili seremonial. Jadi Bapak Ibu, eh, kami kenakan untuk fasilitas library camp-nya, jadi tidak perlu untuk mengkontribusi, mengirimkan kontribusi untuk fasilitas rektor, kehadiran rektor, tapi cukup untuk peserta library camp saja, yaitu sejumlah 750.000 ya per peserta. Akan tetapi fasilitas yang didapat adalah fasilitas yang sesuai tertera pada fasilitas peserta library camp. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk fasilitas pimpinan perguruan tinggi seperti pemasangan logo dan juga untuk beberapa fasilitas VIP kami tidak berikan, tapi Bapak Ibu mendapat fasilitas yang sudah tertera pada peserta library camp. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu semua wajib mengisi dokumen kesediaan untuk kehadiran pimpinan, ya, kehadiran pimpinan saat seremonial yang sudah kami lampirkan di lembar kedua undangan untuk seremonial ya Bapak Ibu. Nanti mohon diisikan dan juga diupload di link yang sudah kami berikan tertera di surat. Nanti silakan diupload Bapak Ibu. Siapa yang hadir? Jadi pengisiannya adalah jika yang menandatangani adalah rektor, berarti di sini harus diisi datanya rektor Bapak Ibu ya. Apabila yang hadir itu bukan atau selain rektor, silakan diisi dengan identitas yang hadir saat seremonial. Jadi, jika rektor, Bapak Ibu harus mengisikan nama Bapak Ibu rektor, Bapak Ibu sekalian di sini ya, yang hadir saat penandatanganan. Apabila bukan rektor ataupun selain rektor, Bapak Ibu silakan mengisikan personil yang akan hadir saat seremonial. Seperti itu ya Bapak Ibu. Termasuk juga jika pesertanya adalah library camp, itu mohon diisikan nama peserta dari library camp. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk upload dokumen terkait dengan kesediaan kehadiran seremonial, bisa dicatat Bapak Ibu ada di
screen atau nanti bisa kami juga siapkan di kolom chat ya. Nanti mohon tim sekretariat juga dibantu untuk mengecatkan di kolom chat untuk konfirmasi kehadiran dari pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kemarin kami juga sudah mengedarkan draft MOU yang harus Bapak Ibu isi dan mohon untuk dapat diupload maksimal atau paling lambat 9 Agustus jam 12 siang. Apabila Bapak Ibu mengupload ataupun menyerahkan draft MOU melebihi dari tanggal 9 Agustus, melebihi dari jam 12, maka kami tidak bisa melanjutkan pengajuan MOU dari Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada waktu sekitar 11 hari lagi ya Bapak Ibu, mohon segera disiapkan draftnya dan juga bisa segera diunggah. Jadi apabila Bapak Ibu mengunggah lebih dari jam 12 siang di tanggal 9 Agustus, maka mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan proses seremonial MOU di tanggal 28 dan mungkin akan diagendakan di agenda selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk format pengumpulannya Bapak Ibu bisa melalui link Gdraft yang sudah kami sediakan dan juga mohon file name atau nama file dari draft MOU-nya diberi nama nomor urut ya, nomor urut dari institusi yang ada di list ya, di list pemanggilan yang kami edarkan. Jadi contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, di nomor 54 ini ada Universitas Dinamika, maka file name dari draft MOU, Bapak Ibu silahkan ubah file name-nya menjadi nomor 54, ya, 54 underscore nama perguruan tinggi. Jadi disesuaikan dengan list yang sudah kami edarkan ya Bapak Ibu, ada 91 perguruan tinggi. Nah, selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya apa sih nanti benefitnya ketika MOU dengan Perpusnas gitu ya, apa yang bisa didapat gitu ya setelah penandatanganan. Jadi MOU ini adalah salah satu syarat dari akreditasi perpustakaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan atau mungkin reakreditasi, MOU ini adalah salah satu syarat ya, salah satu untuk melengkapi salah satu syarat yaitu terkait dengan kegiatan kerjasama tingkat nasional gitu ya. Lalu memperoleh fasilitas bimbingan pustaka baik secara online terkait akses e-resource, e-Pusnas, Kastara, Bintang Pusnas dan sebagainya dengan narasumber dari Perpusnas secara gratis. Gitu ya Bapak Ibu, nanti perguruan tinggi juga bisa mengusulkan program-program yang dibutuhkan gitu ya secara tertulis. Nanti setelah MOU ini Bapak Ibu juga boleh bisa merancang PKS atau rencana kegiatan kolaborasi bersama gitu ya setelah MOU ini bisa dirancang juga agar nanti bisa ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi dan Perpusnas. Lalu menjadi mitra misalnya dengan magang di Museum Pustakawan di Perpusnas dan berbagai kerjasama workshop, pelatihan, dan training. Selanjutnya akan di ini ya Bapak Ibu akan menjadi prioritas ketika kegiatan-kegiatan BIMTEK yang ada di Perpusnas jika institusi Bapak Ibu sudah menjalin MOU dengan Perpusnas serta dapat mengintegrasikan gitu ya pemanfaatan e-resource atau mungkin mengintegrasikan dari keanggotaan Perpustakaan Nasional dengan perpustakaannya Bapak Ibu sekalian. Itu beberapa MOU, benefit MOU, dan jika Bapak Ibu setelah penandatanganan MOU ini ada program kerja yang ingin dikerjasamakan, itu juga sangat dimungkinkan. Silakan disusun saja dan agar bisa dilanjutkan dengan penandatanganan PKS ya antara perpustakaan Bapak Ibu dan Perpustakaan Nasional. Nah, bagaimana cara untuk pengisian draftnya? Kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang sedikit bingung gimana sih mengisi draftnya, gitu ya. Saya akan coba share. Apakah sudah terlihat Mbak Kristina, Mbak Selwi? Sudah, Mbak Mel. Baik. Ditunggu sebentar. Jadi, Bapak Ibu, draft yang sudah diedarkan adalah draft yang memang sudah sesuai dari bidang kerjasama Perpustakaan Nasional. Bapak Ibu tinggal melengkapi saja yang bagian warna kuning atau yang ditandai warna kuning. Ya, Bapak Ibu, ini sudah kami bikinkan petunjuk pengisiannya. Jadi di kiri layar Bapak Ibu semua itu Bapak Ibu harus menyematkan logo perguruan tinggi. Ya, kami ingatkan Bapak Ibu ya, logo yang disematkan adalah logo perguruan tinggi karena yang MOU adalah perguruan tingginya dan juga
perpustakaan nasional gitu ya. Biasanya kan perpustakaan juga memiliki logo tersendiri kadang ya seperti itu. Tapi mohon diperhatikan di sini yang disematkan adalah logo perguruan tinggi. Bapak Ibu ya yang berlaku gitu ya, berlaku secara resmi. Lalu di bagian bold paling atas ada nama perguruan tinggi yang Bapak Ibu harus isi. Ya, nama perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Tidak perlu kata perpustakaan ya Bapak Ibu, tapi langsung nama perguruan tinggi. Misalnya Universitas Muhammadiyah Malang, atau mungkin Universitas Surabaya, atau mungkin Universitas Dinamika, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pembubuhan nomor. Di sini ada baris pertama dan baris kedua, yang mana nomor MUU dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing adalah berada di baris pertama. Apabila nomor belum bisa keluar, Bapak Ibu, biasanya ada yang baru bisa keluar di tanggal hari H gitu ya, kalau sistem persuratannya sudah tersistem, by sistem gitu, biasanya nomor baru bisa keluar di hari H gitu. Tidak masalah Bapak Ibu bisa dikosongi jedah nomornya itu, tapi untuk kata-kata setelah nomor juga bisa diisikan gitu ya. Nanti bisa ditulis tangan gitu ya nomornya yang akan dibubuhkan saat tanggal 28. Jadi silakan. Jadi nomor MOU untuk perguruan tinggi diisi di baris pertama. Gitu ya Bapak Ibu ya, yang ada di baris pertama. Nomor MOU dari surat kesekretariatan dari perguruan tinggi ya Bapak Ibu yang berlaku di masing-masing. Lalu di baris kedua dibiarkan saja kosong Bapak Ibu karena nanti nomor MOU akan diberikan Perpusnas pada saat hari H. Jadi mohon tidak diisi, itu ya Bapak Ibu ya. Yang diisi cukup yang di halaman pertama, di baris pertama maksud saya, mohon maaf. Apabila belum ada nomor dari perguruan tinggi juga tidak apa-apa dikosongkan, nanti di hari H bisa dibubuhkan setelah seremonial. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengisian hari, pada harinya itu diisi hari Rabu gitu ya, hari Rabu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Mojokerto. Jadi disesuaikan dengan yang sudah ada ya Bapak Ibu yang sudah kami edarkan. Selanjutnya untuk kolom pihak pertama, mohon diisikan identitas rektor atau pimpinan perguruan tinggi tertinggi ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tingkat sekolah tinggi biasanya kami menyebutnya ketua gitu ya. Apabila politeknik biasanya pimpinan tertinggi adalah direktur gitu ya. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu apabila memang istilahnya rektor, ketua atau direktur perguruan tinggi. Silakan diisikan datanya, nama ya, nama lengkap ya, nama lengkap beserta gelar. Lalu jabatannya beliau apa? Jika rektor berarti rektor Universitas Muhammadiyah Malang, seperti itu ya, atau rektor Universitas Surabaya. Alamat ini adalah alamat perguruan tingginya ya Bapak Ibu ya. Kami informasikan kembali alamat adalah alamat perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Nah, lalu selanjutnya di sini ada bold kuning lagi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, isikan nama perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Oke, selanjutnya tidak perlu ada isian yang perlu dirubah. Dan langsung ke bagian bawah, Bapak Ibu. Bagian bawah ini di pihak ke-1 ada bold warna kuning di bagian paling bawah. Ini mohon diisikan nama rektor tanpa gelar. Saya informasikan kembali ya Bapak Ibu. Mohon diisikan nama Bapak Ibu rektor dengan tidak disertai gelar atau tanpa gelar. Itu ya, berarti kalau namanya rektornya misalnya Profesor Dr. Nazarudin Malik, berarti di sini cukup dihubungkan Nazarudin Malik seperti itu. Seperti itu saja ya Bapak Ibu, jadi tanpa gelar. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan pengisian dari draft MOU. Jadi kami ingatkan kembali, mohon segera diisi, lalu juga kami informasikan jangan dibubuhkan tanda tangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, tidak perlu dibubuhkan materai, tanda tangan dan sebagainya, tidak perlu. Jadi biarkan saja kosong karena nanti dari Perpustakaan Nasional akan membubuhkan materai dan penandatanganan dilakukan serempak di tanggal 28 Agustus tahun 2024. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, monggo jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kami persilakan. Dan sebelumnya terima kasih juga Bapak Ibu dari Biro Kerjasama sepertinya hadir juga sesi pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Atau mungkin kami persilahkan ada yang ingin disampaikan tambahan informasi terkait
apa yang sudah kami sampaikan, mungkin Bapak Ibu dari Biro Kerjasama Perpustakaan Nasional. Ya, apakah terdengar suara saya? Ya, Ya, terdengar Bu terdengar Anastasia. Bu Kami persilakan Bu Anastasia. Anastasia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Melati dan Bapak Ibu peserta MOU. Terima kasih Bu Melati untuk paparannya sangat jelas ya. Jadi kami merasa terbantu sekali ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya kami persilakan saja ya untuk pertanyaan saja begitu. Jadi memaksimalkan waktu yang ada. Baik, terima kasih Bu Anastasia. Kebetulan antusiasme untuk seremonial ataupun pengajuan MOU cukup banyak ya Bu Anastasia ini ya, 90 atau perguruan Ya, tinggi gitu ya. ya, Jadi ya. memang kami harus mempersiapkannya dengan baik Bu Anastasia. Mohon dukungannya juga sehingga nanti pada saat seremonial berjalan lancar gitu ya. Dan monggo Bapak Ibu di sesi pagi ini untuk memudahkan Bapak Ibu mempersiapkan draft dokumen MOU ataupun ingin ditanyakan tentang teknis saat seremonial, ada yang belum jelas, monggo disampaikan. Silakan Mbak Kristina dibantu untuk apabila ada tanya jawab. Ya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh nanti raise hand atau mungkin ini sudah ada yang bertanya di chat room, Mbak Mel. Saya izin share screen ya. Ya, boleh Mbak Ya. Kristina. Sudah terlihat ya Mbak Mel. Sudah Mbak Kristina. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Rinawati dari Ubara. Pertanyaannya itu kalau yang mewakili Warek bagaimana? Apa bisa langsung? Itu mau Baik, langsung langsung. dijawab, Mbak. Ya, boleh langsung jawab ya. Ya. Bu Rina, untuk kehadiran perwakilan yang menandatangani apabila warik sangat diperbolehkan, akan tetapi memang saat seremonial hanya bisa membubuhkan paraf, gitu ya, membubuhkan paraf paraf kecil di samping nama Bapak Ibu Rektor, sehingga nanti dokumen MOU harus dibawa kembali oleh Bu Rina ataupun nanti Bapak Ibu Warek ya, dibawa kembali ke institusi masing-masing untuk bisa ditandatangani rektor. Setelah itu, bagian dokumen yang harus diserahkan di Perpusnas wajib dikirimkan kembali ke Perpustakaan Nasional. Seperti itu Bapak Ibu atau Bu Rina yang bisa saya jawab. Bisa Semoga lanjut ya? dijawab. Iya, Ya, bisa lanjut. Ya, pertanyaan kedua dari Bapak Muhammad Effendi dari Stikes Banyuwangi. Pertanyaannya, jika yang ikut seremonial peserta Libcamp berarti hanya upload dan apa ini? Tutupan. Dan data yang seremonial saja, apakah tidak perlu membayar 500.000? Itu ya Mbak. baik. Pak Effendi langsung saya jawab ya Mbak Kristina. Ya, siap. Apabila yang hadir seremonial adalah peserta library camp, diperkenankan Pak Effendi, jadi cukup mengkontribusikan biaya library camp-nya saja, akan tetapi untuk form kehadiran tetap diisi. Form kehadiran seremonial tetap diisi dengan nama yang akan mewakili menandatangani dokumen. Jadi tetap tetap mengupload dokumen konfirmasi kehadiran seremonial. Nanti tidak perlu upload untuk kontribusi kehadiran rektor, yang diupload adalah kontribusi kehadiran library camp. Seperti itu ya Pak Effendi ya. Jadi untuk bisa mendata, membantu sekretariat dan juga membantu tim registrasi, mana yang peserta library camp yang memang mewakili untuk seremonial juga. Seperti itu Pak Effendi. Mungkin bisa menjawab. Ya, pertanyaan ketiga Mbak Mel dari Ibu Aprilia dari Unmer. Itu beliau bertanya terkait akomodasi PP dari Surabaya, bagaimana jika hanya berangkat bersama saja, berangkat ketika pulangnya saja, apakah biaya tetap 150.000? Ya, baik. Terima Ya. kasih Bu Aprilia. Untuk pemberangkatan bersama, memang kami tadi belum saya sampaikan ya Mbak Kristina, lupa. Jadi Bapak Ibu kami menyediakan keberangkatan bersama di titik kumpul di Surabaya, di Universitas Katolik Widya Mandala di Jalan Dinoyo. Dinoyo, Jalan Dinoyo. Jadi itu pusatnya di tengah kota, Bapak Ibu. Jadi kami sediakan pemberangkatan bersama dengan penggantian PP ya, pergi pulang dari Surabaya Trawas, Trawas Surabaya sebesar 150.000. Jika Bapak Ibu hanya mengikuti salah satu saja, tentu yang dikenakan juga tetap biaya include
pergi pulang 150.000 seperti itu ya Bapak Ibu, karena itu paket Bapak Ibu untuk paket keberangkatan ke Trawas dan dikembalikan lagi ke Surabaya seperti itu. Jadi tetap kontribusinya untuk penggantian pemberangkatan bersama 150.000 seperti itu Ya, untuk Kristina. ya. Pertanyaan selanjutnya Mbak Mel, ini Ya, boleh dari Mbak. Ibu Christine Anggalia dari Stikes Bakti Mulia Kediri. Pertanyaannya, untuk pembayaran kontribusi selambat-lambatnya kapan? Ya, untuk kehadiran rektor, Mbak Kristina, saya boleh dicekkan tanggalnya, tanggal berapa ya itu ya yang Tanggal terakhir? 9. Ya, untuk Tanggal 9. kehadiran seremonial itu terakhir 9 Agustus Bu Christine, tapi jika memang masih proses pengajuan, silahkan kontak ke PIC Iya, betul. undangan ya Bapak Ibu atau Bu Christine, jika masih ada kendala di pengajuan dan sebagainya, mohon bisa kontak ke PIC MOU. MOU saja yang ada di surat. PIC MOU ada Bu Christina sama Mbak Bu Yeni. Yeni. Ada Bu Christina dari Ubaya dan Bu Yeni dari Unosa. Jadi silakan dikomunikasikan saja Bu Christine. Yang penting draft MOU-nya harus tanggal 9 dan juga kesediaan kehadiran rektor itu harus Tanggal eh, 9. dilaporkan di tanggal 9. Seperti itu Bu Christine. Nah, itu untuk yang sesi diskusi Mbak, yang dari chat room, saya belum lihat apakah ada lagi. Ya. Eh, Atau kalau mau Kalau raise mau raise hand, mau mic juga bertanya boleh ya. langsung, boleh Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari chat room Mbak Mel, itu dari Ya, boleh. Ibu atau Bapak Dwi Wahyu. Cuma ini pertanyaannya apa setengah. Jadi kalau yang datang ke seremonial yang ikut library camp, mungkin pertanyaannya Iya, sama apakah ya kayak tadi. diperbolehkan gitu kan. Tadi sudah dijawab ya Mbak Mel, itu boleh. Boleh. Cuma Silakan. memang fasilitasnya akan berbeda, tetapi Berbeda, betul, diperbolehkan. perbedaan fasilitas. Jadi jika peserta library camp, fasilitas yang didapat adalah fasilitas library camp, gitu ya. Tapi apabila yang hadir adalah tamu VIP, yang untuk pimpinan perguruan tinggi, nanti fasilitas yang didapat adalah fasilitas untuk para Bapak Ibu VIP, pimpinan perguruan tinggi. Yang membedakan hanya itu Bapak Ibu. Nah, ini ada yang bertanya Mbak Mel, barusan Ibu dari Bu Laili Triana. Ya, Jika peserta LibCamp juga mewakili pimpinan, mohon maaf kok hilang ya pertanyaannya ya. Oh ini, jika peserta LibCamp juga mewakili pimpinan dan membayar 500.000, berarti bisa mendapatkan fasilitas double, yaitu fasilitas VIP dan peserta LibCamp. Seperti itu ya ya Mbak Mel? betul, ya betul Bapak Ibu. Jadi jika memang berkenan yang mewakili seremonial adalah peserta library camp, tapi juga ingin berkontribusi di kontribusi VIP, ya kami perkenankan dan bisa mendapat double fasilitas. Salah satunya adalah kegiatan ini ya, promosi logo perguruan tinggi Bapak Ibu sebagai supporting partner di kegiatan seremonial dan juga library camp. Jadi fasilitasnya kami berikan dua-duanya. Bu Bu Laili ya, Bu Nurfaton Laili Tengah ya, Bu Laili. Nah ini ya. ada yang resen Mbak Mel, Ya, Boleh, Bu silakan Bu Nur. Nurfatona. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bu Melati dan Bapak Pagi Ibu Bu semua. Nur. Ya, saya ingin bertanya tadi belum disinggung tentang ketika kumpulnya di UWM ya tadi Ya, ya. ya WM Itu betul. kira-kira jam berapa? Karena Oh iya, ya gitu ya, belum dipastikan supaya nanti kami bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti rencananya kalau seandainya yang peserta seminar untuk MUU itu berbeda, itu apakah juga berangkat dengan istilahnya kalau memang bersama-sama dari Surabaya juga mengisi gitu ya. iya. Oke, Ya terus, baik, izin saya terima jawab kasih. Bu Oke. Nur. Oke. Ya, untuk keberangkatan itu titik kumpulnya di kampus Universitas Katolik Widya Mandala di Jalan Dinoyo. Jam 8 start kita berangkat dari WM ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sebelum jam 8 berarti sudah ada di titik kumpul gitu ya Bapak Ibu. Nanti jam 8 kita berangkat bersama menuju ke Trawas. Nanti kami sediakan
snack box dan juga pulangnya kami sediakan meal box untuk Bapak Ibu yang mengambil paket berangkat bersama seperti itu ya. Untuk yang MOU pun, baik peserta MOU, baik peserta library camp, keberangkatannya sama Bu Nur. Jadi nanti kita bersama-sama di tanggal 28 itu dari titik kumpul WM, jam 8 kami menuju ke Vanda Trawas. Itu ya Bapak Ibu, nanti kami perkirakan kurang lebih jam 10 akan tiba di Vanda, nanti proses registrasi gitu ya Bapak Ibu, proses registrasi kurang lebih kami perkirakan pukul 11 kita sudah bisa selesai registrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan makan siang sambil menunggu waktu sholat zuhur dan nanti kita akan mulai tepat di jam 13.00 untuk proses seremonial, keynote speech, dan juga seminar. Itu Bu Nur. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Nur. Mungkin tambahan informasi Bapak Ibu. Jadi untuk kehadiran Bapak Ibu Rektor atau perguruan tinggi, susunan acaranya sudah kami lampirkan juga. Jadi dimulai di proses registrasi, makan siang, lalu kita mulai masuk kegiatan untuk pembukaan. Lalu acara seremonial dilanjutkan setelah acara seremonial ada keynote speech dari Bapak Sekretaris Utama, gitu ya, dari Pak Joko. Lalu selanjutnya setelah keynote speech ada penyampaian materi seminar dari ketiga narasumber. Sehingga setelah acara seminar selesai, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi atau rektor bisa melanjutkan aktivitas kembali ke perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi menanyakan apa nanti sampai malam atau sampai besok, tidak ya Bapak Ibu. Jadi acara untuk VIP pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu selesai setelah acara seminar dan sharing session. Nah, kami harap Bapak Ibu jika Bapak Ibu rektornya hadir, paling tidak mendapatkan insight ya dari Bapak Sekretaris Utama tentang bagaimana pentingnya perpustakaan sekarang ini, bagaimana pengembangan yang harus perpustakaan lakukan, lalu dukungannya dari Perpusnas itu seperti apa, lalu bagaimana juga benefitnya ketika membangun jejaring juga melalui forum-forum dan sebagainya, dan juga ada beberapa insight dari para narasumber kita gitu ya, yang sudah memang punya pengalaman untuk kegiatan kompetisi dan juga untuk mengembangkan inovasi di perguruan tingginya. Jadi kami harap jika pimpinan perguruan tingginya hadir, Bapak Ibu bisa mendapatkan ini ya, bantuan untuk memberi insight pimpinan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan perpustakaan sekarang itu harus seperti apa, itu Bapak Ibu. Ya, Mbak Mel, Ya, izin ada lagi. ada yang bertanya lagi. Dari Ibu Rika Puspitasari, ini menanyakan untuk yang diunggah apakah hanya MOU saja, lalu apakah PKS juga perlu diunggah? Karena pada awalnya itu link itu ada PKS, namun sekarang ini kan linknya hanya ada MOU. Seperti Ya, itu, baik. Mbak Ya, Mel. saya izin jawab, Mbak Kristina. Untuk Ya, siap. Bu Rika, kami informasikan untuk kegiatan tanggal 28 adalah murni untuk MOU saja. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk MOU saja, untuk seremonial tanda tangan MOU saja. Jika nanti mau ditindaklanjuti PKS, yang akan datang akan kami bantu untuk fasilitasi kembali gitu ya untuk PKS. Jadi untuk tanggal 28 Agustus kami memang khususkan untuk penandatanganan dan juga pengumpulan draft MOU saja. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada lagi mungkin, Bapak Ada lagi Ibu? Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi itu ada yang dari ITN Malang, Mbak Mel tanya. Cuma Ya, hanya menuliskan nama sama asal institusi. Nama pertanyaannya masih kosong. Mungkin yang dari ITN mau raise hand atau langsung bertanya. iya. Mbak Kristina, saya izin Iya. menjawab dari Pak Hairul dari IAIN Oh Madura iya, ini. siap. Oh Apakah iya, kita terlewat. membawa materai Membawa materai. masing-masing? Ya, Bapak Ibu, untuk materai tidak perlu karena nanti akan disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi, Bapak Ibu nanti tinggal hadir membawa pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing dan juga jika rektornya yang hadir, mohon sambil membawa stempel institusi. Saya lupa tadi menyampaikan ya. Jika pimpinan perguruan tinggi yang langsung atau rektor yang hadir langsung, wajib membawa stempel institusi. Sehingga nanti dokumennya bisa langsung distempel di atas tanda tangan Pak Rektor atau Bapak Ibu Rektor, dan dokumen bisa dibawa oleh masing-masing. Dokumen Perpusnas dibawa oleh Perpusnas, dokumen institusi dibawa oleh institusi. Seperti
Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ingatkan kembali, jika yang hadir adalah Bapak Ibu Rektor saat penandatanganan, Bapak Ibu wajib membawa stempel institusi juga. Itu ya Bapak Ibu. Itu Mbak Kristina. Ya, ini ada satu, Mbak. Ya, Ada dua. Ini ya, dari perpustakaan UNIA. Nggak ada ya. namanya, mohon maaf. Eh, maaf, Bu Melati izin bertanya, untuk tanggal 9 itu acara apa, Nji? Tuh, Oh pertanyaan. iya, tanggal 9 itu adalah batas pengumpulan draft MOU yang sudah diisi Bapak Ibu semua ya, identitas perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi draft yang sudah kami edarkan, nanti mungkin bisa dibantu sekretariat untuk mengirimkan petunjuk pengisian tadi yang saya share screen ya, Mbak Kristina dan Mas Zawawi. Nanti diisikan data perguruan tingginya Bapak Ibu semua, dan setelah diisikan Bapak Ibu silakan mengunggah draftnya di link Gdraft dari Perpustakaan Nasional, dan juga untuk form kehadiran ya, form kehadiran dari pimpinan perguruan tinggi juga kami tunggu paling lambat 9 Agustus. Diunggah juga di link yang sudah kami sediakan. Itu ya dari UNIA ya, UNIA ya. Tanggal UNIA. 9 adalah batas pengumpulan draft MOU dan konfirmasi kehadiran dari pimpinan perguruan tinggi. Ya. Terima kasih Mbak Mel. Ini ada dari Ya, Bu Enda Stiki. Untuk ya, transfer silakan. pembayaran peserta pendamping acara MOU, apakah di total atau sendiri-sendiri? Ini mau Baik. di Bu Ya Enda. boleh total Bu Endah. Jadi jika yang hadir memang pimpinan perguruan tinggi plus pendamping gitu ya, Pak Rektor misalnya dengan Kepala Perpus, memperhatikan totalnya untuk kontribusi fasilitas ada 500 plus 200 ya, berarti 700.000. Monggo jika dikirim bersamaan gitu ya. Nanti ini ya mungkin di tambahan formnya nanti disediakan isian pendamping gitu ya mungkin ya, Ya, Mas Zamawi dan Mbak Kristina, jika memang ada baik. pendamping. Jika Bapak Ibu Rektor hadir sendiri juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak harus dengan pendamping. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu kami sarankan jika Bapak Ibu Rektor memang ada yang mendampingi gitu ya Bapak Ibu, karena ini adalah event perpustakaan, mungkin Bapak Ibu Rektor ada sedikit mungkin agak apa ya, canggung atau bingung, bisa didampingi oleh Bapak Ibu semua. Paling tidak ada yang ikut library camp gitu ya, peserta library camp yang bisa mendampingi gitu ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Mel. Mbak, ini ada yang bertanya lagi. Iya, boleh Mbak Kris. Iya, boleh. Ini bentar, dari Ibu Dian Opka, Ya, dari Setiamak, Banyuwangi. Bu, untuk draft MOU, nama Bapak Ketua Pimpinan yang di atas sendiri, dan alamat serta jabatannya apa, tidak usah pakai gelar. ya, baik. Izin langsung saya jawab Mbak Kristina, apakah Iya, sudah terlihat siap. screen saya? Sudah Ya, Ibu. Bapak untuk isian nama pimpinan perguruan tinggi yang di kolom atas ya, yang ada di tabel atas itu adalah nama Bapak Ibu Rektor dengan gelar. Ya, sudah kami infokan juga di sini ya. Isikan identitas nama Bapak Ibu Rektor dengan gelar yang di atas Bapak Ibu ya. Akan tetapi untuk yang di bagian tanda tangan bisa diisikan nama Bapak Ibu Rektor tanpa gelar. Ya, jadi diperhatikan Bapak Ibu ya, yang di atas ini adalah nama Bapak Ibu Rektor beserta gelar. Lalu yang di bagian tanda tangan itu adalah nama Bapak Ibu Rektor tanpa gelar. Itu ya, jadi yang di atas dengan gelar, yang di bawah tanpa gelar. Gitu mungkin bisa menjawab ya Bu Dian Oka ya. Baik, ada lagi mungkin Mbak Kristina atau Bapak Ibu Sudah tidak yang ada. raise Kalau hand? yang di chatroom sudah tidak ada, mungkin Bapak Ibu ada yang raise hand, ada mungkin dari beberapa pertanyaan tadi yang dari rekan-rekan, ada satu pertanyaan yang belum Ya, belum terjawab atau belum terjawab, ada yang atau join mungkin gitu ya. oh ya subjeknya beda dengan Bapak Ibu gitu. Ya Bapak Ibu, ada yang bertanya kembali? Ada di kolom chat, Mbak. Ya, ada satu lagi, ini dari Ibu Haning Trinovianti dari
ITN Malang. Nah, ini Yang pertanyaannya, tadi ya. ya, jika yang datang adalah peserta Library Camp, apa perlu mengisi form kehadiran MOU serta link pendaftaran yang terdapat di bukti pembayaran LibCamp? Oh ya, Baik, LibCamp kan saya ada jawab dua Bu. ya, Mbak ya? Iya, baik Bu Hani. Eh, jika yang hadir adalah peserta library camp, jadi Bu Haning perlu mengisikan dua Google Form ya, dua link ya. Yang pertama adalah link kehadiran untuk penandatanganan MOU yang diisikan data peserta LibCamp. Untuk upload bukti pembayaran, silakan diupload bukti pembayaran LibCamp. Juga mengisikan form kehadiran peserta library camp yang ada di undangan library camp. Jadi tetap isiannya dua Bu Haning untuk kehadiran penandatanganan MOU dan juga untuk peserta library camp. Seperti itu ya Bu Haning ya. Mungkin sudah cukup jelas ya Mbak Kristina atau Bapak Ibu semua. Jadi perlu jika kehadirannya menandatangani adalah perwakilan dari peserta library camp, Bapak Ibu harus mengisikan dua form tetap. Form kehadiran seremonial dan juga form peserta library camp. Gitu. Yang diupload sama-sama bukti kontribusi untuk kegiatan library camp. Itu. Ya, mungkin Ya, dilanjut Mbak Kristina. ya. Pertanyaan dari Ibu Rina, Mbak, selanjutnya. Ya. eh, biaya untuk pimpinan dengan Library Camp itu totalnya berapa? Iya, ini berarti yang ikut ada pimpinan untuk penandatanganan MOU, lalu Iya, ini ada ada juga peserta pendamping juga. LibCamp. Iya, ini Iya, ada pendamping. Atau gimana, Bu Rina mungkin bisa bisa open mic open ya, mic. Bu ya? Halo, Bu Rina? Karena tidak ada pendamping Library ini, Bu. Langsung, Ya, iya, jadi jadi agak adanya cuma eh, pimpinan perguruan pimpinannya, tinggi plus pendamping, ya plus pendamping. pendamping, lalu peserta LibCamp. Jadi berbeda, tiga jenis ini berbeda Bu Rina. Jadi jika nanti memang yang hadir berarti 3 orang, dalam artian rektor beserta pendamping, berarti Berat. kontribusinya adalah 500 plus 200 gitu ya. 700, lalu peserta LibCamp-nya 1 orang, berarti plus 750. Atau jika pendampingnya adalah peserta LibCamp, ya mungkin yang dimaksud apabila pesertanya adalah LibCamp dan juga pendamping rektor, maka kontribusinya adalah 500 untuk kehadiran rektor, 750 untuk keikutsertaan library camp. Jadi totalnya 1.250 ya untuk 2 orang. Rektor dan juga lead camp. Seperti itu Bapak Ibu. Apabila nanti Pak Rektor memang didampingi lagi oleh pendamping, mungkin dari Biro Kerjasama, atau mungkin dari Kepala Perpustakaan, atau mungkin dari Wakil Rektor, berarti 500 plus 200 gitu ya, Bapak Ibu. Semoga Mungkin itu ya. terjawab. Semoga Rina. ya, ya. Tapi memang kami sarankan juga Bapak Ibu bisa mengirimkan partisipasi peserta library camp gitu ya, agar nanti juga bisa menjadi pendamping dari Bapak Ibu Rektor sekalian. Kalau untuk library camp kan untuk kegiatan 2 hari ya, selain seminar juga nanti kita ada tim building gitu ya, Bapak Ibu semua untuk tim building dari Pustakawan Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu, ada yang bertanya kembali? Ada lagi mungkin Bapak Ibu atau Ada lagi? sudah cukup jelas? Ada sudah Mbak cukup Tina, jelas? Iya, saya Indri dari Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. monggo Bu Indri. Kan tadi ada yang dijelaskan dari Mbak Melati kalau nggak salah tentang yang di reschedule itu maksudnya yang gimana ya Mbak? Yang reschedule Oh, Ya. gini, apabila tidak ada tidak yang hadir hadir. sama sekali, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Oh, jika memang Bapak Ibu Rektor tidak bisa hadir maupun tidak ada perwakilan sama sekali dari institusinya Bapak Ibu, maka MOU tidak dapat dilanjutkan. Apa penandatanganan MOU tidak dapat dilanjutkan sehingga penandatanganan MOU harus dischedulekan ulang. Dischedulekan ulang ini kalau saya juga belum bisa memberikan kepastian kapan akan dischedule ulang karena harus berkoordinasi kembali dengan Biro Kerjasama terkait hal tersebut, sehingga bagi Bapak Ibu yang memang kemarin sudah mengajukan mengajukan diri untuk MOU ya 91 ini, saya harap diupayakan ada yang mewakili hadir untuk seremonial agar tidak ini ya tidak Tak gagal sia-sia. ya proses MOU-nya, agar tidak gagal. Seperti itu Bu Indri. Jadi jika memang ada yang mewakili, jika memang mentok
rektor tidak bisa, wakil rektor tidak bisa, biro kerjasama tidak bisa, pustakawan juga tidak bisa. Ya ini berarti harus schedulekan ulang di waktu yang akan datang. Tapi jika ada yang mewakili paling tidak satu saja itu bisa dilanjutkan untuk kegiatan penandatanganan MOU itu ya. Nggih. Matur nuwun Melati infonya. Baik, Terima kasih Bu Indri. Mbak Mel, Hmm. mau ya break sebentar kah? Ini ada 2 pertanyaan lagi. lanjut nggak apa-apa Mbak Lanjut Christine. nggak apa-apa. Oke. Dari eh, Dwi Wahyu, Bapak atau Ibu Dwi Wahyu, Ya, ini kalau ikut acara seremonial yang ikut library camp, itu bayarnya apa 500 plus 750? ya untuk Bapak atau Bapak atau Ibu Dwi. Dwi ini ya. Iya, Jadi jika Bapak atau yang Ibu hadir Dwi. adalah peserta library camp, silahkan kontribusi yang diserahkan adalah kontribusi library camp dengan fasilitas peserta library camp, gitu ya Pak Dwi atau Bu Dwi. Apabila memang ingin mendapatkan fasilitas dari VIP seperti ada dukungan logo yang akan tampil di kegiatan kami, itu bisa menambahkan dengan kontribusi VIP yang 500.000. Tapi kalau hanya peserta library camp-nya saja dan tanpa tanpa ingin ada fasilitas dari VIP, boleh menyetorkan 750 saja untuk peserta library camp dengan fasilitas peserta library camp ya Bapak Ibu ya. Ya karena nanti akan ada pembeda Bapak Ibu untuk yang hadir VIP dan juga peserta library camp gitu ya, nanti ada pembeda karena memang ada pembeda sehingga kami informasikan berulang kali kalau untuk fasilitas peserta lib camp yang mewakili tanda tangan MOU itu akan mendapatkan fasilitas dengan peserta lib camp gitu ya Bapak Ibu. Ini tuh Mbak Christina. Ya, terima kasih Mbak Mel. Ada lagi dari Pak Hairul. Berarti jika yang diwakilkan saja hanya membayar 200.000 untuk seremonial penandatanganan MOU. Bagaimana Ya, Mbak Mel? mohon maaf Pak Hairul tidak seperti itu. Jadi untuk jika hadir seremonial saja maka fasilitas yang harus apa namanya harus diikuti adalah fasilitas VIP yaitu dengan kehadiran VIP sejumlah 500.000 ya untuk yang ininya ya untuk kontribusinya untuk kehadiran fasilitas VIP. 200.000 itu untuk tambahan peserta kedua Bapak. Tambahan peserta kedua jika mendampingi Bapak Ibu Rektor, gitu ya. Pendamping Bapak Ibu Rektor yang bukan peserta library camp. Ya, kami informasikan jika yang mendampingi Bapak Ibu Rektor bukan peserta library camp, maka ada kontribusi untuk peserta atau pendamping dari Bapak Ibu Rektor sebanyak 200.000. Tapi jika hanya satu orang saja, Bapak Ibu Rektor ataupun perwakilan yang bukan peserta library camp, maka ikutnya dikenakan fasilitas VIP yang 500.000. Seperti itu ya, Ya. Pak Hairul. Jadi 200.000 ini untuk peserta kedua. Peserta kedua dari seremonial, gitu ya. Maaf Nah, Ya, monggo Bu Nur. monggo, Bu ya, Nur. mohon maaf, raise hand lagi. Makin Ya, Ya, nggak apa-apa. berkembang pertanyaannya, jadi mungkin perlu dibuatkan daftar. Jadi ketika yang hadir dari perguruan tinggi itu hanya yang mewakili, Ya, itu biayanya berapa? Karena kalau seandainya ada yang Pak Rektor nggak hadir, kemudian kalau kepala perpustakaannya ikut, berarti tambah 200, 500 tambah 200. Nah, peserta lab camp-nya itu nanti beda lagi, itu bayar iya. berapa? Ini Bu Nur, karena Oke, undangannya berbeda, Bu Nur. Nanti oke. juga untuk yang surat kami edarkan ke rektor, itu ada 2 surat yang kami kirimkan. Bu Nur ya nanti mungkin bisa dicek. Satu adalah undangan seremonial, yang mana itu ada tertera kehadiran rektor dengan kontribusi 500.000 plus pendamping 200.000. Lalu ada surat kedua yang undangannya adalah undangan seminar dan library camp. Ya, jadi ada 2 nanti yang membedakan Bu Nur. Jadi kami sudah edarkan 2 surat berbeda. Satu khusus untuk Bapak Ibu Rektor yang memang agendanya adalah seremonial penandatanganan. Satu adalah kegiatannya FPT Jawa Timur terkait dengan seminar plus library camp. Itu. Jadi nanti mungkin Bu Nur untuk membantu mengajukannya 2 surat tersebut ya, Bu Nur ya. Gitu. Ya, sudah tertera masing-masing. Insya Allah sudah kami Ya, breakdown dengan jelas ya, di masing-masing surat, Bu ya. Nur. Karena mungkin
di perguruan tinggi lain juga akan Ya, mengikuti itu. Jadi ya betul. istilahnya 500 tambah 200, yang Ya, satunya untuk untuk yang weekend seremonial silakan. ya Ibu. Ya, untuk Ya, kegiatan khusus seremonial. Yang satu surat lagi memang kegiatan untuk yang 2 hari. weekend. Ya, Yang library 2 hari. camp. Ya, mohon nanti dicek Bapak Ibu di eh, Siap. TU dan juga sekretariat rektorat Oke. karena kami sudah kirimkan dalam bentuk tercetak ya, kami postkan begitu ya agar lebih mudah nanti Bapak Ibu Oke. mengajukannya. Ada 2 surat yang kami lampirkan, satu undangan untuk seremonial pimpinan perguruan tinggi, yang kedua adalah undangan untuk perpustakaan mengikuti kegiatan library camp Oke, gitu terima Bapak Ibu. kasih. Maaf nih. Ya, ya Bapak Ibu. Ya, ini ada yang raise hand, Ibu Heni Kurnia dari UIN Malang. Monggo Bu Heni. Ya, Baik, Bapak Ibu. baik, terima kasih Bu Kris dan Bu Melati. Mohon izin Bu, ini kan kebetulan saya mewakili PIC karena yang bersangkutan keluarganya sedang sakit, kemudian Ya, Kepala Perpusnya sedang ada meeting. Tadi ya, poin-poin sudah saya catat semua ya, tapi khawatir nanti ada yang kelewat. Mohon izin Bu, untuk materi yang tadi dipaparkan atau petunjuk itu apakah nanti di-share atau bisa di-download di mana ya Bu ya? Khawatir nanti mungkin ada yang catatan saya kurang tepat begitu biar bisa dikoordinasikan dengan teman-teman PIC dan Kepala Perpusnya. Matur nuwun. ya. Ya, terima kasih Bu Heni. Nanti kami akan share di grup MOU ya Bapak Ibu semua. Nanti dibantu Mbak Kristina atau Mas Zawawi, nanti kami share materi PPT yang saya sampaikan dan juga petunjuk tes teknis terkait dengan pengisian draft MOU gitu ya Bu Heni. Nanti kami akan Ya, kirimkan di grup MOU, peserta MOU gitu ya. Nanti bisa dikontak PIC yang sudah terdaftar untuk bisa mendownload ataupun mengunduh ya Bu Heni. ya, Baik, terima kasih Bu. ya, izin Ya, menambahkan. sama-sama Bu Heni. Ya, makasih Bu Eni. Nanti izin menambahkan, nanti mungkin ada poin-poin yang belum tersampaikan di PPT, nanti akan kami tambahkan. Seperti itu. Baik. Ya, Mbak Mel ada satu lagi, ini dari Ibu Ya. Christine Anggalia. Untuk fasilitas pemasangan logo, itu apakah artinya kami dari institusi masing-masing mengirimkan logo atau seperti apa? Ya, baik Bapak Ibu, nanti untuk yang kontribusi VIP atau keikutsertaan eh, pimpinan perguruan tinggi yang mengambil paket VIP gitu ya, nanti akan menyetorkan logo. Nah, ini nanti ditambahkan ya Mbak Kristina di formnya untuk Bapak Ibu semua bisa mengunggah logo perguruan tinggi untuk kami sisipkan di ucapan selamat dan sukses dan sebagai ini ya partner support ya, supporting partner di kegiatan seremonial dan library camp. Nanti kami akan tambahkan kolom upload logo ya Bapak Ibu, sehingga nanti untuk ucapan selamat dan sukses sebagai bentuk support dari perguruan tinggi masing-masing akan kami cantumkan logonya untuk yang mengambil paket kehadiran VIP. VIP. Ya Bapak Ibu ya, jadi mohon maaf apabila nanti yang Bapak Ibu peserta library camp yang juga mewakili perguruan tingginya untuk seremonial, apabila logonya tidak tercantum pada ucapan selamat dan sukses, kami mohon maaf karena ucapan selamat dan sukses penyertaan logonya itu kami khususkan untuk fasilitas VIP dari undangan perguruan rektor perguruan tinggi Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Mbak Kristina, Iya, untuk pengisian ketersediaan itu diupload di mana ya? Soalnya kemarin kita kan ngisi pendaftaran aja. Untuk ketersediaan udah kami isi, cuman diupload di oh, mana ya? oh iya, yang kemarin tuh Bu ya, formnya belum Ya. ada. Itu sebenarnya kami Ya, sudah menambahkan sih Bu. Izin menjawab ya Mbak Mel. Ya, ya kami monggo Mbak kemarin Kris. lupa menambahkan, tapi sudah kami tambahkan. Bu. Mungkin Bu Indri bisa daftar ulang, mengisi ulang saja dengan nanti mengupload form Isinya di kesediaannya. mana ya Mbak Kristina? Ini Bu, di chatroom, tenggelam sepertinya chatroom. Ya, bisa di riset aja Mbak Kristina. Iya, nanti saya japri juga ya Ibu ya. Oke. Apakah juga dengan termasuk logonya, apa juga Iya, bisa Ya, betul, sekalian betul. nanti? betul. Serta Nanti logonya. sekalian logonya. Oke. Oke, oke. Matur nuwun, Mbak. Ya, terima kasih Bu Indri sudah diingatkan. Ya, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Terkait MOU, teknisnya seperti apa? Apakah sudah jelas semuanya?
mungkin ada berbagai pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan di hari ini. Nah, ini ada pertanyaan, Mbak Mel mungkin mau rehat dulu, minum atau apa? Ah, lanjut aja, Mbak. Lanjut. Ini dari Ibu Nunung. Bu Nunung, ya perguruan tinggi kami berubah nama dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia menjadi Universitas Strada Indonesia per 9 Juli. Terus bagaimana untuk logo dan namanya? Itu Bu Melati. Ya, Bu Nunung pertama mungkin nanti bisa mengirimkan ke kami untuk perubahan nama, itu ya. Perubahan nama yang biasanya dari Kemendikbud itu ya, ada SK perubahan nama. Itu silakan dikirimkan kepada kami. Lalu untuk pengisian draft MOU dan juga pembubuhan logo itu berarti menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Seperti itu Bu Nunung ya. Agar kami nanti bisa komunikasikan juga dengan pihak Perpusnas kalau memang ada pergantian nama institusi didasarkan pada SK perubahan institusi yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Itu ya, nanti SK perubahan institusinya bisa dikirimkan ke Mbak Kristina atau mungkin Mas Zawawi gitu ya. Nanti bisa dikirimkan untuk SK-nya dan untuk pengisian draftnya dan juga pengiriman logo silakan disesuaikan dengan kondisi sekarang, kondisi setelah perubahan. Seperti itu ya, Bu Nunung ya. Oh, nggih. Ya, Makasih ya. Mbak Mel. Ya, jika belum ada perubahan mungkin agak sedikit susah kami Ya, menyesuaikan gitu ya. Yang penting SK perubahan namanya segera dikirim gitu kirim. ya, Bu. Nggih. Disertakan ya. Nggih. Betul. Oh, Nanti disertakan Japri mawon ke nggih, nggih. ke Matur email nuwun. FPPTI atau ke sekretariat. Oh, nggih, nggih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin ada yang pergantian nama seperti Bu Nunung, atau mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan terkait pelaksanaan MOU. Ya, mungkin ada yang pergantian nama selain Ya, institusinya Bu pergantian nama Nunung, ya selain bisa melampirkan SK perubahan nama institusi ya dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud. ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait hal-hal teknis tentang pengisian, pendaftaran, dan sebagainya, biaya. Cukup jelas ya, ini Pak Hairul Ya, sudah baik. sudah cukup ya Bapak Ibu. Jika memang ada pertanyaan lagi di perjalanan sebelum tanggal 9, saya ingatkan kembali untuk poinnya adalah jika nanti Bapak Ibu yang hadir adalah rektor, Bapak Ibu tolong rektornya atau pendamping rektornya ini membawa stempel institusi ya Bapak Ibu untuk bisa setelah tanda tangan langsung distempel lalu diserahkan ke pihak Perpusnas 1 lalu di pihak kampus 1 untuk segera dibawa kembali ke institusi masing-masing. Lalu untuk jika ada yang ikut berangkat bersama, titik kumpulnya itu ada di Universitas Widya Mandala Surabaya, tepatnya lokasinya di Jalan Dinoyo ya Bapak Ibu. Jalan Dinoyo nanti berangkatnya itu pukul 8 pagi itu langsung berangkat dan titik kumpulnya waktu kalau misalkan ada yang datang jam 6 atau datang jam 7 silakan nanti berkumpul saja di eh, kampus Widya Mandala. Kemudian ada lagi yang lainnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pimpinannya tidak bisa hadir, ya, yang hadir wakil rektor atau wakil direktur, ya, atau mungkin wakil-wakilnya juga tidak bisa hadir, itu diperkenankan untuk diwakilkan oleh kepala perpustakaan atau pustakawannya. Itu ya Bapak Ibu. Kalau pesertanya pustakawannya itu adalah peserta Litken, juga diperkenankan namun tidak mendapatkan fasilitas untuk VIP-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semoga untuk acara hari ini bisa memberikan penjelasan yang cukup jelas bagi Bapak Ibu untuk mengikuti pelaksanaan MOU, mulai dari persiapan draft MOU, pendaftaran, terus pengisian form, ya, penamaan unggah filenya juga, itu Bapak Ibu bisa cukup jelas dan nanti
Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup atau di Japri. Nanti untuk file presentasi yang disampaikan oleh Ibu Melati, untuk file presentasi maupun tata cara pengisian MOU nanti akan kami share di grup. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan kembali, untuk acara hari ini sosialisasi kegiatan penandatanganan MOU antara perguruan tinggi anggota FPPTI Jawa Timur dengan Perpustakaan Nasional kami akhiri. Semoga acara pada hari ini bisa memberikan manfaat dan penjelasan sehingga nanti pelaksanaan MOU mulai dari persiapan hingga pelaksanaan di tanggal 28 Agustus bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Kami akhiri Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas atensi yang sangat luar biasa oleh Bapak Ibu semua dan kami mohon maaf apabila pada penyelenggaraan ini terjadi kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Sudah Anastasia, Bu Noviani dari Biro Ya, Kerjasama terima kasih Terima juga. kasih banyak. Terima kasih juga untuk Bu Anastasia, Bu Noviani. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Mari. Melati Ya, Ya, sama-sama dan Ibu. Bapak Ibu panitia. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu Ibu. dan Terima Bapak. kasih. Kami izin live ya Bapak Ibu. ya. Oke. Izin saya end meeting ya.